Walau channel dakwah sunnah. Disebutkan Nabi SAW bersabda, "Man khala'a yadan min ta'atin laqiyallaha yaumal qiyamati wala hujjatalah, wa man mata wa laysa fi 'unuki bai'atun mata mitatal jahiliyah." Barang siapa yang menanggalkan tangan dari ketaatan, nggak ada sesuatu yang mendorong dia untuk itu, tapi dia memberontak, dia tidak mau, membangkang dengan peraturan pemerintah, bilang A, dia bilang B, semuanya ditolak belakangi sama dia, ya. Kemudian dikatakan oleh Nabi SAW, barang siapa menanggalkan tangan dari ketaatan, niscaya dia akan bertemu Allah di hari kiamat dalam keadaan dia tidak akan memiliki hujjah, nggak ada argumen, karena Allah suruh patuh, bukan karena orang itu, tapi karena saya suruh, kata Allah. Dan barang siapa yang mati dan tidak ada baiat di lehernya, maka dia mati dalam keadaan mati jahiliyah. Misalnya ada orang bilang, saya warga negara Indonesia, tapi saya nggak mau ikutin peraturan pemerintah, saya tidak mau ngakuin orang ini sebagai presiden, padahal sudah terpilih, nggak bisa ini. Nggak bisa, sudah terpilih, orang nggak bisa lagi, gitu. Nggak ada opsi, kita nggak ada pilihan, maka kita harus patuhi yang berbau hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ingat teman-teman sekalian, ada hadis yang mulia dihasankan oleh para ulama dan ini diriwayatkan Imam Ahmad, siapa yang memuliakan pemimpinnya, Allah akan muliakan dia, dan siapa yang menghina pemimpinnya, dia akan dihina oleh Allah. Berapa banyak saya kadang-kadang samar-samar mendengarkan orang mencaci maki presiden, orang mencaci maki menteri. Apa urusan sama kita, teman-teman sekalian? Kita ingkar mungkar itu kalau ada sesuatu, kita sepupunya, kita saudaranya, kita temannya, kita bisa bicara sama dia sehingga ada maslahat. Tapi antum di pinggir-pinggir gang bicara seseorang yang di istana, nggak nyambung. Siapa yang mau dengar suara antum tuh? Duduk minum kopi dari pagi sampai malam bicara masalah politik seperti dia ahlinya, padahal nggak ngerti apa-apa. Dia jual sendal aja belum tentu laku. Terus kemudian mau bicara masalah hukum, untuk apa? Lebih baik antum berzikir, baca Quran, hadir majelis ilmu, apa belajar ilmu, dagang, kan lebih baik daripada duduk main catur, habis waktu berjam-jam baru ngomong masalah politik. Apa yang mau dibicarakan di situ? Mau belajar strategi perang? Nggak ada strategi perang dalam catur tuh. Dari mana sejarahnya kuda jalannya L? Nggak ada sejarahnya. Memang orang kalau naik kuda begitu jalannya? Nggak ada hubungannya sama sekali. Nggak ada hubungannya. Baca buku tentang peperangan, mungkin alat-alat perang yang benar, yang nyata, cara, keterampilan itu mungkin. Catur, nggak nyambung ini. Jadi letakkan posisi kita pada tempatnya, teman-teman sekalian. Kalau kita bicara didengar sampai ada manfaatnya, silahkan. Kalau enggak doain, karena doa langsung bisa sampai ke dia. Kalau enggak, untuk apa? Enggak ada masalah. Coba pikirin baik-baik, direnungin ya. Jadi bagaimana kita berpikir atau meletakkan diri pada posisi yang lebih tepat. Karena kalau kita mencampuri urusan orang lain, tidak usah kita bicara masalah pemimpin negara. Tetangga kita campuri urusannya, kita mau cari tahu dia pakai baju apa, kita mau cari tahu dia makan apa di rumahnya. Itu sudah cukup menjadi dosa buat kita. Ya, kalau orang ngintip-ngintip, mencari tahu informasi orang lain, bahaya buat dia. Apalagi kalau sampai pemimpin-pemimpin yang memang tidak perlu, tidak ada maslahatnya buat kita. Tidak ada sesuatu yang mendukung kita untuk bisa memperbaiki sesuatu di situ ya. Baik, kemudian selanjutnya adalah hadis Nabi SAW diriwayatkan Imam Muslim. Ini semua hadis sahih ya. Tadi itu adalah hadis riwayat Imam Muslim. Yang dimaksud dengan orang yang tidak punya baiat, mati tidak punya baiat, maksudnya dia tidak mengakui pemerintah yang sudah terlanjur dinobatkan. Sudah selesai. Saatnya kalau sudah dipenuhi, sudah terpilih, maka kita harus patuh. Dan itu sudah banyak dalam kisah salaful ummah. Pada saat sudah terpilih mereka lakukan. Kalau belum terpilih, kita masih punya kepentingan-kepentingan, kita masih bisa memperbaiki, alhamdulillah. Itu yang kita lakukan. Makanya dari awal teman-teman sekalian memilih pemimpin harus ada kriteria Islamnya. Dan ini sudah saya jelaskan khusus masalah kriteria pemimpin dalam Islam. Harus yang muslim, harus yang alim ulama, harus yang tidak mengejar jabatan, orang yang membuka rumahnya untuk masyarakatnya. Itu ideal. Cari orang seperti ini, minta kepada Allah SWT diberikan kepada kita. Terlebih kata Nabi SAW, kalau tersebar maksiat di tengah-tengah satu komunitas masyarakat, maka Allah akan karunia mereka pemimpin yang zalim. Ini bahaya sekali.
Kadang-kadang ada pemimpin zalim datang teman-teman sekalian justru karena kita membiarkan maksiat di antara kita. Menyebar di sana sini masalah-masalah yang kita lakukan. Semua orang di sana sini terbuka auratnya, semua orang membicarakan bergaulan bebas, minuman khamr seperti biasa saja. Wah, luar biasa lah segala macam hal yang tersebar. Ini maksiat kepada pencipta raja yang sebenarnya yang di atas langit sana. Maka ini bahaya. Allah kasih kita sekalian pemimpin yang zalim. Itu ada hadis Nabi SAW berhubungan dengan itu. Kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Muslim yang selanjutnya adalah man ahabba an yuzahzaha 'anil nari wa yudkhalal jannata falta'ti maniyatuhu wa huwa yu'minu billahi wal yawmil akhir wal ya'ti ila an-nasi alladhi yuhibbu an yu'ta ilayhi wa man baya'a imaman fa'atahu safqata yadihi wa thamrata qalbihi fayuti'hu in istata' fa in jaa'a akharu yunazi'uhu fadribu unuqal akhar. Barang siapa yang suka untuk dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka biarkanlah kematiannya datang atau mendatanginya sedangkan ia beriman kepada Allah dan hari akhir. Dia patuh sama Allah, dia yakin di akhirat ada balasannya. Dan hendaklah dia mendatangi orang yang suka untuk didatangi. Maksudnya orang tuanya, ya, orang-orang yang memang punya hak dari dia, harus dia berikan haknya sebelum dia meninggal. Supaya memang betul-betul dia bisa lepas dari semua tanggung jawab hari kiamat. Orang tua, pasangan, anak, orang yang pernah kita utangin, jangan lari, datang ke dia, minta maaf, berikan saya waktu. Jadi kita datangin mereka untuk menyelesaikan urusan kita supaya tidak ada masalah di akhirat. Dan barang siapa yang membaiat seorang imam, dia memberikan suaranya, gitu kan? Membaiatnya, karena memang dia sudah terpilih misalnya. Dan di sini katakan dan barang siapa yang membaiat imam atau pemimpin, lalu dia menjulurkan telapak tangannya dan buah hatinya. Maksudnya dia menyetujui keputusannya yang baik, dia juga membuka hatinya untuk itu, dikerjakan sama dia, maka hendaklah dia mentaatinya jika dia mampu, kalau itu memang bukan di luar kapasitas dia. Dia lakukan sebagai bentuk kepatuhan kepada Allah. Lalu jika ada orang lain yang datang memusuhi pemimpin tersebut, maka perangilah orang yang kedua yang datang memusuhinya. Tentu kita bicara di sini teman-teman sekalian, pemimpin yang muslim di komunitas Islam, dia mungkin fasik, mungkin ada kekurangannya, tapi yang lainnya banyak maslahat din. Kita nggak bicara di sini kasus orang non muslim yang membuat masalah kayak kasus Ahok misalnya. Kita nggak bicara masalah itu karena dia sedang menyisihin agama, dia harus dihukum. Kita nggak bicara kasus ini karena gubernur itu adalah lingkup yang kecil. Kita bicara lingkup yang besar nih, kepemimpinan sebuah wilayah besar, muslimin. Kalau kita sekarang presiden, mungkin kalau raja, kalau ada nanti khalifah, ya, semuanya wilayah muslim di bawah naungan dia. Kita bicara lingkup yang besar. Kita nggak bicara pemimpin kepala sekolah, yayasan, kepala perusahaan, kepala rumah sakit. Kita nggak bicara itu. Itu semua adalah hal-hal yang kecil-kecil, ini bukan hal yang besar. Tapi kalau kita bisa dapatkan muslim yang baik, alhamdulillah, gitu kan? Dan kasus, saya tidak bicara ini berarti oh nanti antum bimbang, berarti bagaimana nih dengan kasus gubernur DKI sekarang? Enggak, sekarang dia sudah nggak bisa lagi dibicarakan kecuali dihukum, harus dihukum. Dia sudah menistakan Al-Quran, menistakan Allah, menistakan para ulama yang menjelaskan masalah Al-Ma'idah 51, itu lain hukumnya, dia harus dihukum. Tapi pemimpin pada saat dia belum berbuat masalah, kemudian dia sudah terlanjur karena sistem di negara kita akhirnya harus dia jadi pemimpin. Kayak kemarin sebelum dia buat masalah. Apa yang merupakan bertemu maslahat dalam agama kita, ya sudah. Rambu-rambu lalu lintas, KTP, kita ikuti. Karena bertemu dengan maslahat. Tapi sekarang masalahnya dia sudah mencoreng agama, sudah lain. Udah nggak boleh mencalonkan diri. Ini harus ditinggalkan. Ya, apapun yang berhubungan dengan orang ini dan harus kita menggantikan dia dengan seorang muslim. Itu lain. Kita bicara ini setiap maqal ada maqamnya, ya, bahasa Arabnya begitu. Di setiap pembicaraan ada tempatnya, ya. Jadi kita sekarang sedang bicara ini jangan dihubungkan dengan macam-macam kasus yang ada. Kita bicara sekarang tentang hukum syar'i secara global. Sehingga tidak perlu kita kerucutkan kepada masalah-masalah yang kecil-kecil yang sedang terjadi. Ya, kan? Ini kita bicara ruang lingkup yang sangat besar sekali. Siapa yang memiliki pemimpin, dan hadits ini Nabi SAW sebutkan waktu beliau jadi pemimpin, dan seperti misalnya kasus para sahabat waktu jadi pemimpin, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, hadits ini berlaku sekali.
Siapa yang melihat seorang pemimpin lalu dia membuka telapak tangannya membaiatnya, sahabat-sahabat atau Abu Bakar jadi khalifah, mereka ulurkan tangannya, saya membaiat anda, saya membaiat anda. Mereka salam, lalu mereka membuka hatinya, mereka mendukung, mendoakan, menasehatin. Ya. Saya lihat misalnya mungkin di negara kita belum dijalankan ya. Kalau ini dijalankan saya yakin luar biasa efeknya. Di khutbah Jumat kita masih jarang sekali mendoakan presiden supaya dapat hidayah, menteri supaya dapat hidayah. Bagi kita kayaknya nggak penting itu, gitu kan. Kalau di Saudi teman-teman sekalian, hampir semua masjid mendoakan raja mereka. Ya Allah berikanlah raja ini petunjuk, ya Allah berikanlah orang-orang sekitarnya supaya menjalankan hukum-hukummu, jadikanlah mereka rahmat bagi hamba-hambamu, ya, memenuhi kebutuhan orang miskin, memenuhi kebutuhan orang susah. Jadi memang mereka doakan itu. Bayangkan kalau setiap Jumat teman-teman sekalian, kalau kita di Jakarta ini saja punya 10.000 masjid, ya, belum kota-kota lain, semuanya berdoa kepada Allah bermunajat. Bagaimana Allah nggak kasih kita pemimpin yang baik atau mengubah keadaannya menjadi baik, gitu kan? Mana lebih baik teman-teman, kita mendoakan orang yang sudah terlanjur ada menjadi lebih baik daripada kita mengganti orang yang belum jelas, gitu kan? Kita bicara sekali lagi pemimpinan global ya. Kita bukan bicara masalah gubernur DKI ini, kita bicara masalah kepemimpinan yang besar, luas. Ada presiden yang sudah naik, kita doain supaya Allah berikan kepada dia keimanan, ketakwaan, keputusannya sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Bukan mustahil. Kita doakan, dan kalau Allah kabulkan berarti kita akan panen pahalanya. Kata Nabi SAW, siapa yang melapangkan tangannya, membuka dadanya untuk pemimpinnya, semampu dia, dan kalau ada orang yang datang untuk memberontak, maka dia ikut memerangi siapa yang memberontak itu. Ini dianggap orang-orang yang akan nanti di hari kiamat selamat dari neraka dan akan masuk ke dalam surga. Kemudian hadis Nabi SAW yang lain Bukhari Muslim, kata beliau, man ata'ani faqad ata' Allah, wa man asani faqad asallah, wa man yuti'il amira faqad ata'ani, wa man ya'sil amira faqad asani. Barang siapa yang taat kepadaku maka dia telah taat kepada Allah. Dan barang siapa yang membangkang atau bermaksiat kepadaku, Rasulullah SAW bilang jangan, dia kerjakan. Rasulullah mengatakan kerjakan, dia tidak mau kerjakan. Maka dia telah membangkang kepada Allah. Barang siapa yang taat kepada pemimpinnya di wilayah dia, tidak ada masalah dengan hukum Allah di situ, maka dia telah taat kepadaku, kepada Nabi SAW. Dan siapa yang membangkang pada pemimpinnya, dia telah membangkang kepadaku. Hadis ini muttafaqun alaih. Maksudnya sesuai dengan hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Tinggal 3 hadis saja teman-teman sekalian. Hadis selanjutnya hadis Bukhari Muslim. Kata baginda Nabi SAW, man kariha min amirihi syai'an falyasbir, fa innahu man kharaja minas sultani shibran mata maitatal jahiliyah. Barang siapa yang membenci sesuatu dari pemimpinnya, mungkin penampilannya, mungkin kata-katanya, tapi tidak sampai melanggar agama ya. Bukan kayak kasus tadi menghina Al-Quran, tidak sesuatu. Jadi hanya karena kita tidak suka lihat fisiknya, atau tidak suka lihat warna kulitnya, atau tidak suka lihat rambutnya, atau tidak suka lihat omongannya mungkin kurang tertata rapi dan seterusnya. Kata Nabi SAW, siapa yang melihat atau membenci sesuatu yang dia tidak suka dari pemimpinnya, maka hendaklah dia bersabar. Sabar aja. Karena barang siapa yang keluar dari ketaatan kepada pemimpin yang berkuasa sejauh 1 jengkal saja, maka dia kalau dia mati dalam keadaan jahiliyah. Artinya berdosa gitu. Juga hadis yang sahih, kata Nabi SAW, man kharaja minal jama'ati qaida shibrin faqad khala'a ribqatal islam min unuki. Barang siapa yang sengaja keluar dari jamaah kaum muslimin sejauh sejengkal, ada pemimpinnya, ada peraturannya, tidak melanggar hukum Allah di situ, dia sengaja keluar, maka dia telah menanggalkan ikatan Islam dari lehernya. Artinya ada ancaman di sini. Kata Imam Adzabi penutup adalah, dan kejahatan apa yang lebih besar daripada anda membaiat seorang laki-laki kemudian anda tidak mentaatinya, membatalkan janji, memeranginya dengan senjata anda, atau membiarkannya dibunuh oleh orang lain. Kemudian kata Nabi SAW dalam hadis penutup bahasan kita, man hamala alaina silaha falaysa minna. Barang siapa yang membawa senjata atau memerangi kami, maka dia bukan golongan kami. Makna hadis adalah kaum muslimin, pemimpin muslim, kaum muslimin secara umum, siapa yang memerangi mereka, memerangi kami ini, pemimpin muslim dan juga masyarakat muslim, maka berarti mereka bukan golongan kami. Allahu alam. Jadi kesimpulan penyampaian kita teman-teman sekalian, kita taati pemerintah kita selama tidak ada pelanggaran-pelanggaran agama, walaupun ada kekurangan-kekurangan yang terjadi.
Dan mulia sekali hadis Nabi SAW tadi yang saya sebutkan, kalau kalian dicoba dengan Allah dengan pemimpin yang punya kekurangan, ambillah apa yang telah diberikan dari hak kalian, lalu yang belum diberikan olehnya mintalah kepada Allah. Sesungguhnya dia punya masa jabatannya, dia akan selesai kok dari jabatannya. Juga statement Ali bin Abi Thalib yang bijaksana mengatakan, harus ada pemimpin dalam Islam, baik dipimpin oleh orang mukmin atau orang fasik. Orang mukmin berarti apa? Menjalankan kelima rukun Islam, mengimani keenam rukun iman. Atau fasik, fasik muslim iya, tapi masih banyak pelanggaran. Kata para sahabatnya Ali, ya Amir Mukminin, waktu itu Ali jadi khalifah, kalau orang mukmin kami bisa faham, wajar memimpin kami. Kalau orang fasik, artinya nggak ada pilihan, orang ini saja jadi pemimpin. Baik itu karena keturunan sistem kerajaan misalnya, atau mungkin sistem suku, ya, atau mungkin sekarang sistemnya dipilih siapa yang paling banyak suaranya misalnya, tapi dia muslim, cuma punya kekurangan. Bagaimana kami bisa paham kalau kami harus patuh dengan pemimpin seperti itu? Kata Ali apa? Radhiyallahu anhu, bijaksana sekali. Kata Ali, karena dengan dia jalan-jalan tetap aman, tetap bisa jalan, tetap bisa pergi, tetap ini, tetap itu. Pendapatan negara ada roda kehidupan bisa didapatkan, dan seorang muslim bisa ibadah di rumahnya sampai dia meninggal dan bertemu dengan Allah, gitu kan, dalam keadaan aman. Paling tidak itu sudah cukup bagi seorang muslim. Allahu a'lam. Ini yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.